Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang dimana kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, Kaila Nafisa dengan NIM 2023 11081. Lalu ada rekan saya Komang Jaya Laksamana BP dan juga Anastasia Aurora Nyortetma. Yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait dengan sinyal conditioning. Yang dimana untuk pemaparan lebih lanjutnya akan kami jelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan atau amplifier. Seperti yang kita ketahui, penguatan atau amplifier itu merupakan proses meningkatkan amplitudo, kekuatan atau level dari sebuah sinyal listrik tanpa mengubah bentuk atau informasi yang ada dalam kandungan sinyal tersebut. Nah, di sini dapat kita misalkan sebuah sinyal listrik yang lemah itu contohnya sinyal pada elektroda EKG. Nah, di sini sinyal tersebut akan dikuatkan atau diamplifierkan menggunakan daya dari sumber listrik eksternal. Kemudian nantinya sinyal output yang dihasilkan itu merupakan sinyal listrik yang bentuk gelombangnya identik dengan inputannya, tetapi dengan amplitudo yang jauh lebih besar. Nah, dalam pembahasan kita tentang elektroda EKG ini, di sini bisa kita lihat dari fungsi penguatan atau amplifiernya itu untuk diperlukan untuk meningkatkan level sinyal, di mana kita nantinya mengubah sinyal yang terlalu lemah untuk digunakan menjadi sinyal yang cukup kuat, di mana sinyal EKG itu biasanya kurang lebih 1 sampai 3 mV, di mana sinyal tersebut itu harus dinaikkan hingga level volt agar dapat diproses oleh sirkuit digital dan ditampilkan di layar. Nah, selanjutnya ini akan kita bahas terkait dengan filtering, yang dimana filtering ini sendiri merupakan suatu proses menghilangkan atau memisahkan sinyal yang tidak diinginkan atau adanya noise dan gangguan lainnya dari sinyal utama yang ingin dianalisis atau diproses. Nah, dalam konteks elektronik dan sinyal, filtering ini berfungsi untuk memilih frekuensi tertentu agar sinyal menjadi lebih bersih dan mudah dianalisis, seperti yang pada sinyal ECG yang lemah dan rentan dengan noise. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis filtering, yang dimana untuk jenis-jenis filtering di sini yang pertama itu ada low pass filter atau LPF di sini, yang dimana dia itu nantinya memungkinkan si frekuensi rendah untuk melewati dan memblokir frekuensi tinggi. Contohnya gimana? Contohnya itu digunakan untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi pada sinyal ECG. Nah, untuk jenis selanjutnya itu ada high pass filter HPV, yang dimana itu nantinya untuk memungkinkan si frekuensi tinggi melewati dan memblokir frekuensi rendahnya. Nah, untuk jenis selanjutnya itu ada yang namanya band pass filter, yang dimana band pass filter ini nantinya dia memilih si frekuensi dalam rentan tertentu dan juga dia memblokir di luar rentang itu. Nah, untuk jenis yang terakhir itu ada band stop filter, yang dimana nantinya dia memblokir frekuensi dalam rentan tertentu dan membiarkan frekuensi lain melewatinya. Nah, itulah untuk jenis-jenis filtering yang kita bahas di sini. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui atau ECG atau yang lebih kenal dengan EKG, yang dimana merupakan kepanjangan dari elektrokardiogram, dimana elektrokardiogram ini itu merupakan pemeriksaan medis non invasif, sederhana dan cepat yang merekam aktivitas listrik jantung dari permukaan kulit dalam periode waktu tertentu. Nah, hasil dari rekaman ini itu nantinya akan ditampilkan dalam sebuah grafik gelombang, bisa pada sebuah kertas yang nantinya akan cetak atau pada layar monitor. Nah, kemudian inti dari EKG ini itu bahwa kontraksi otot jantung yang memompa darah itu dipicu oleh impuls listrik yang merambat melalui jantung. EKG ini nantinya akan menangkap dan memperkuat sinyal listrik mikroskopis ini sehingga memberikan gambaran visual tentang irama dan fungsi listrik jantung. Izinkan saya untuk melanjutkan mengenai pokok bahasan yang perlu kita bahas pada hari ini, yang dimana kita sebelumnya akan membahas mengenai rangkaian penguatan dan juga rangkaian filter. Tadi teman saya sudah sempat menyinggung mengenai ECG, yang dimana ECG itu digunakan untuk mendeteksi detak jantung dari seorang pasien. Maka dari itu dibutuhkannya sebuah rangkaian penguat, dikarenakan sebelumnya detak jantung yang dapat diukur oleh alat itu sebelumnya memiliki range sekitar 0,5 sampai 5 mV.
Maka dari itu di sini kita perlu membuat rangkaian penguatan, dimana di sini penguat kami menggunakan komponen yaitu TL04 TL084C ACD, dimana kaki 4 dan kaki 11-nya masing-masing dihubungkan dengan VCC plus dan minus. Dan sini ada osiloskop sebagai sumber utama dari gelombangnya. Dan di sini ada 20 ohm sebagai pembagi tegangan dan dihubungkan dengan ground yang terhubung dengan kaki 2. Nah, tentunya di sini juga tertampil osiloskop. Tadi function generator, di sini osiloskop. Nah, di osiloskop ini ada channel A dan channel B. Masing-masing kaki minus channel osiloskopnya itu dihubungkan dengan ground, dan positifnya itu dihubungkan dengan masing-masing sumbernya, yang dimana channel A ini adalah sinyal aslinya dan channel B ini sinyal yang sudah mengalami penguatan. Nah, bisa dilihat di sini pada scale 100 millisecond, yang dimana setiap detiknya artinya dia akan menampilkan 100 gelombang. Selain itu di sini ada channel A dan channel B. Di channel A ini adalah sinyal yang belum dikuatin atau sinyal aslinya, dan di channel B ini adalah sinyal yang sudah mengalami penguatan. Di sini sinyal A, di channel A didapatkan bahwa sinyalnya itu hanya sebesar 1,1 mV. Namun setelah mengalami penguatan itu sekitar berarti 100 kali penguatan. Di sini bisa dihasilkan di angka 111,7 mV. Hal ini juga menunjukkan bahwa terbukti dari rangkaian simulasi yang telah kami buat, ini menunjukkan bahwa rangkaian ini bisa dibilang adalah rangkaian penguat, yaitu menggunakan komponen TL084 ACD. Nah, sini sedikit penjelasan deskripsi teknisnya, yang dimana sinyal ECG yang diperoleh dari tubuh manusia memiliki amplitude yang sangat rendah, sekitar 0,05 sampai 5 mV. Sinyal ini terlalu lemah untuk dapat diproses oleh perangkat elektronik seperti microcontroller ataupun converter dari ADC, yang umumnya memerlukan sinyal input dalam kisaran satuan volt. Oleh karena itu, penggunaan rangkaian penguat sangat penting. Rangkaian ini berfungsi untuk memperkuat sinyal ECG hingga ribuan kali atau ratusan kali sehingga mencapai level yang sesuai untuk pemrosesan lebih lanjut. Tanpa adanya tahap penguatan ini, sinyal ECG akan tetap terlalu kecil, rentan terhadap gangguan atau noise, dan tidak dapat diolah secara efektif oleh perangkat elektronik berikutnya. Nah, selain itu masih berkaitan dengan ECG, bedanya di sini kita akan membahas mengenai filter, dimana saya ambil salah satu contohnya itu low pass filter. Nah, jadi artinya low pass filter itu dia akan memberikan jalan kepada suatu sinyal yang memiliki rentang hertz yang kecil, sedangkan hertz yang tinggi itu ditahan. Nah, mungkin lebih jelasnya di sini. Sebelumnya kita harus melakukan perhitungan frekuensi cutoff-nya, yaitu menggunakan rumus 1/pi dikali R1 dikali C7, yang dimana R1 nya diketahui di sini adalah 48,2000 ohm dan C7 nya itu sekitar 33 nanofarad. Nah, di sini terdapat komponen resistor dan juga kapasitor. Ini menunjukkan bahwa ini digunakan untuk rangkaian low pass filter. Masih sama menggunakan function generator sebagai sumber utama gelombang. Di sini ada kode plotter, di sini ada osiloskop, yang dimana di sini didapatkan frekuensi cutoff-nya setelah dimasukkan nilai R1 dan C7-nya menghasilkan nilai kurang lebih 100 Hz. Artinya frekuensi cutoff ini adalah ambang batas dari sinyal yang dikasih lewat. Artinya sinyal yang di atas 100 Hz itu akan diseleksi ataupun ditahan, tidak bisa diberi jalan lewat. Artinya ketika ada noise dari gelombang dari manapun itu, dari alat yang kita gunakan, untuk mengukur detak jantung, semisal itu selagi itu di atas 100 Hz,
dia itu bakalan tidak terdengar. Tujuannya apa? Agar tujuan itu tidak mempengaruhi dari proses kita dalam pengecekan jantung pasien. Nah, di sini bisa dilihat pada bode plotter di range 107,413 Hz itu memiliki desibel yaitu kurang lebih minus 2. Artinya ketika dia sampai 100 Hz kurang lebih dia minus 3 desibel. Nah, minus 3 desibel ini adalah rentang desibel cut off-nya atau batas dari cut off-nya dari 100 Hz-nya. Kalau 100 Hz ke bawah dia masih bisa dilewatkan. Artinya desibelnya tuh semakin mendekati 0. Ketika desibel itu mendekati 0 artinya sinyalnya itu dapat lewat. Dan ketika sinyalnya itu berfrekuensi di atas 100 Hz, dia itu desibelnya semakin menuju negatif besar lah. Maka dari itu, ini terbukti adalah rangkaian low pass filter. Nah, di sini ada sedikit penjelasan dari rangkaian yang dibuat. Nah, di sini kita membutuhkan low pass filter pada rangkaian ECG dikarenakan ya kita bisa bayangkan, coba kita pakai stetoskop untuk dengerin detak jantung. Nah, detak jantung itu suaranya pelan dan tenang. Tapi masalahnya di keliling kita pasti ada suara gangguan dari kipas angin, komputer, atau bahkan listrik di dinding. Nah, suara gangguan inilah yang bikin kita susah fokus dengerin detak jantung aslinya. Di dunia elektronik masalahnya mirip. Sinyal ECG dari jantung itu lemah sekali, jadi harus diperkuat dulu. Nah, tapi diperkuat, suara-suara gangguan tadi ikut ke amplifikasi dan jadi lebih keras. Akhirnya sinyal ECG ini mau gak mau harus ditutup karena ada noise dari sinyal hasil yang sudah kita lakukan penguatan tadi. Nah, jadi disinilah peran si low pass filternya. Anggap aja si low pass filter ini sebagai pembatas untuk frekuensi tinggi itu bisa didengar oleh manusia. Yang dimana tugasnya tadi yang sudah saya sampaikan, dia akan memfilter sinyal yang mana boleh lewat, yang mana yang enggak, yaitu sinyal yang lebih dari 100 Hz itu ditahan. Jadi dengan adanya filter ini, sinyal yang keluar itu lebih bersih, kita dapat lebih enak dengar suara detak jantungnya dan juga lebih jelas. Dan juga dokter atau alat baca ECG bisa dianalisis lebih akurat. Inilah low pass filter, bikin kita fokus lagi ke apa yang penting, sinyal jantungnya bukan gangguannya. Mungkin untuk penjelasan lebih jelasnya di next slide akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari paparan materi kami ini, yang dimana filtering itu sangat amat penting dalam pengolahan sinyal, khususnya sinyal yang lemah seperti sinyal ECG, untuk memperbaiki kualitas sinyal dengan menghilangkan noise dan gangguan. Nah, dengan melakukan filtering yang tepat, sinyal yang dihasilkan itu menjadi lebih bersih, sehingga analisis sinyal dapat dilakukan lebih akurat dan juga lebih andal. Low pass filter itu menjadi salah satu jenis filtering yang paling vital dalam rangkaian pengolahan sinyal. Kenapa? Karena kemampuannya memblokir noise frekuensi tinggi dan mempertahankan sinyal frekuensi rendah yang penting. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan sinyal conditioning pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.